Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah alamin. Sahabat saudara ikhwan fillah, jangan lupa dukung terus dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslimin, menjadi kebaikan buat kalian, buat kita semua. Amin ya Allah alamin. Baik sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah pendeta yang membukakan pendapat dan fakta yang dia temukan ya, perihal yang bertentangan dengan apa yang distatementkan, yang diungkapkan oleh seorang Mbah Udin ini. Dan sahabat ikhwan fillah, sebagaimana yang kita ketahui dan sebagaimana yang banyak sekali channel-channel saudara kita yang muslim seringkali menyebutkan, seringkali menguploadkan penistaan, penghujatan dari seorang Saifuddin Ibrahim, baik itu kepada agama Islam, baik itu kepada Al-Quran, baik itu kepada para ulama, para ustadz, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kesempatan ini ada seorang pendeta yang mengemukakan ini pendapatnya sangat bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan oleh si Abah Udin ini. Yang mana kita ketahui bahwa Udin ini seringkali menghujat dan menistakan kitab suci Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini ada seorang pendeta yang malahan dia mengemukakan bahwa pendeta Saifuddin, seperti pendeta Saifuddin ini jangan didengarkan sahabat. Nah, sebelum kita mengomentari, menanggapi, mari kita simak sedikit, kita melihat bagaimana Mbah Udin ya seringkali menistakan atau menghujat dan menghina kitab suci Al-Quran. Silakan. Nggak bisa dipercaya yang begitu. Ayat-ayatnya penuh dengan kriminalisasi, penghinaan atas agama yang lain. Orang Yahudi, orang Kristen, habis kok dibantai. Walla in tama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna walau kana ba'dhum ba'dan dhahira. Katakan Mamat, kalau manusia dan jin tolong menolong, bantu membantu di dalam membuat semacam ayat-ayat ini seperti itu, bakal tidak mampu untuk membuat ayat-ayat semacam itu, walaupun mereka saling tolong menolong. Itu sayembara abad ke-7, seolah-olah manusia tidak mampu membuat semacam ayat itu. Saya bisa buat ayat semacam itu kalau hanya untuk membantai orang, mematikan orang. Gampang. Lalu itu dikatakan kitab yang disucikan. Disucikan apa? Orang-orang yang lagi naik mutar-mutar batu hitam, itu dikerumunin jin itu. Nggak mungkin dia mutar-mutar batu hitam kalau nggak dikerumuni jin. Akhirnya jin lempar jin. Ada upacara di Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah. Upacara lempar setan. Jadi jin lempar setan. Dari mana ajaran kayak begitu? Sesat dan menyesatkan. Ya sahabat, itu singkat dari si Abah Udin ya, yang tidak asing lagi bagi kita bahwa dia itu emang seorang penista, seorang penghujat dan penghina. Dalam video tersebut kita sudah dengar bahwa ya kitab suci Al-Quran itu dan pendapat orang-orang mukmin ya, yang memahami Al-Quran, yang mencintai para nabi dan juga mengagungkan Nabi Muhammad SAW itu pengira sesat. Al-Quran itu bukan kitab suci dia katakan. Dan juga banyak sekali ya ibadah haji dia bahas juga, dia hinakan. Kita disangkanya disebutkan menyembah berhala dengan beribadah haji ke Ka'bah itu. Tapi sahabat ikhwan fillah, ini sangat menarik sekali ya. Seorang
seorang pendeta ini menistakan, menghujat Al-Quran, dan ada satu pendeta ya luar negeri sini, seorang pendeta yang membela Al-Quran, ada inspirasi dari Al-Quran, ada kebenaran banyak sekali yang terbukti fakta secara yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Baik sahabat Bikonbillah, mari kita simak bagaimana penuturan di seorang pendeta yang bertolak belakang dengan si Abah Udin ini. Silakan. I was studying from the Holy Quran yesterday about the birth of Jesus. And I don't know who has studied the Holy Quran. I know one of my followers, Hayere, really is, he studied more than I have. I'm not a Quranic scholar in any way or form. I just try to read sometimes so I can be enlightened. I'm a born-again Christian preacher, but I acknowledge the Quran. There's a lot of wisdom in that book and a lot of inspiration. Don't listen to what they're telling you, and I'll show you some of the wisdom today. Don't listen to what they're telling you. According to the Quran, Quran 19:17, it says, Mary screened herself from them. She sent out our spirit, and he appeared before her in the form of a man in all respects. This is talking about when the angel appeared to Mary. It goes on to say, I want to take you a bit further. Quran 3:47, it says, Oh my Lord, how will I have a son when no man has touched me? He said so, so it will be, for God created what he wills. When he has decreed something, he says so, and it will be. Okay? I want to take you a bit further. If you read Quran 19:24, it says, Grieve not, your Lord has provided you a stream of clear water under you. And shake the trunk of a palm tree towards you, it will let fall fresh dates upon you. Now, this is the story of Mary from the Quran. Quranic scholars have also established that Virgin Mary concept. Yes, it is Quranic. That Jesus was born the way we know it. Yes, the Quran also explains it like that. But you see, the Quran, in this particular verse, says Mary was under a tree, a date palm tree. And if she shook the tree, fresh dates will fall. Dates ripen between the end of August, September and October, and into a little bit of November. This is more accurate a description of the time Jesus was born than what we are taught with the 25th of December. Because the 25th of December was never biblical, it was political. And we made the mistake of not holding our leaders politically accountable then. We are beginning idolatry now. Because we failed to check them then, we will check them now. Look at someone beside you and tell me, we will check them now. You see, instead us, you're telling you that the Muslims are your brothers, just the way Ishmael was Isaac's brother. So we can have peace and everybody can practice their faith in peace. They tell you that they are your enemy, that they worship idols. You want to hear about idolatry? The greatest form of idolatry is the one we practice, not anyone else. In the Quran it is clear, God sent Angel Gabriel to make so Allah is God. Nah sobat Alhamdulillah, itulah sebuah video dari seorang pendeta yang ungkapannya tentang Al-Quranul Karim itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh si Abah Udin, pendeta Saifuddin Ibrahim ini ya. Dengan penuturan yang sangat jelas dari seorang pendeta ini bahwa Al-Quran itu ada sebuah kitab inspirasi, kitab suci, dan kitab yang sangat sudah terbukti dengan akan kebenarannya, dengan fakta yang terjadi, bukti-bukti yang nyata. Masya Allah, inilah sebuah kecintaan dari seorang pendeta kepada Al-Quran. Dia belajar Al-Quran mungkin seperti misionaris yang lain ya, yang ada di Indonesia seperti biasa, banyak sekali misionaris yang belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, tetapi hanya untuk dipelintirkan ayat sesukanya saja. Nauzubillah.
Tapi si pendeta ini akal cerdas, akal baik dan baik hatinya. Tapi sayang si pendeta ini menurut informasi belum masuk dalam agama Islam. Semoga ya banyak sekali ya para pendeta, orang-orang Kristen yang cerdas seperti ini masuk ke dalam agama Islam dan membeberkan kebenaran tentang kitab suci Al-Quran dan membandingkan bagaimana dengan pihak agama sebelah. Dan sahabat sekalian fillah, sebagaimana yang telah kita dengar barusan mengenai tentang kelahiran Nabi Isa atau Yesus alaihissalam dan juga ketuhanan Yesus alaihissalam, nah Sayyidah Maryam, dan juga si pendeta menyebutkan orang-orang kafir lah, orang-orang Kristen lah yang sepatutnya disebutkan itu menyembah berhala. Berbeda dengan Saifuddin Ibrahim, Abah Uri menyebutkan bahwa orang-orang Islam menyembah berhala dengan mengelilingi Ka'bah tadi. Padahal si pendeta ini menyebutkan orang Kristen yang menyembah berhala Nabi Isa atau Yesus alaihissalatu wassalam. Berarti ada kemungkinan si pendeta ini mulai ada keraguan bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu bukanlah Tuhan, melainkan hanya seorang Nabi dan seorang Rasul. Nah sahabat ikhwan fillah, itulah pelajaran yang penting yang berharga bagi kita ya. Ada dua pendeta yang bertolak belakang, pendeta yang sangat pro dan juga kontra. Bagi kita sudah pasti Al-Quran Karim itulah kitab suci yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW yang akan menjadi pedoman hidup pegangan kita semua. Baik sahabat ikhwan fillah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak, bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.